Karta dikenal sebagai bayangan gelap di kampung Blorong. Langkah kakinya yang berat dan tatapannya yang tajam membuat orang-orang menyingkir seketika. Wajahnya penuh luka bekas perkelahian, seolah menjadi prasasti dari kehidupan keras yang ia jalani. Ia tak butuh banyak bicara untuk membuat orang takut. Cukup dengan memukul meja warung atau meludahi tanah di pasar, pemilik lapak langsung merogoh kantong, menyerahkan uang keamanan tanpa berani protes. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal Karta. Yang jelas, ia muncul begitu saja 7 tahun lalu, masih remaja, dengan tubuh penuh lebam dan luka sayatan di punggungnya. Orang tua tak berani mendekat, anak-anak sembunyi di balik gubuk. Konon, ia anak yatim piatu, kabur dari panti sosial setelah membakar tempat itu karena dihina sebagai anak preman. Warga hanya tahu satu hal, Karta datang membawa dendam yang membara. Namun di balik tampangnya yang menyeramkan, Karta menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, ia menatap langit dari gubuk reot peninggalan ayahnya, menggenggam kalung kecil dari ibunya yang entah kemana sejak ia masih balita. Ia tak tahu apakah ibunya hidup atau sudah jadi tanah. Tapi di balik keberingasannya, ada rindu yang selalu menyesakkan dada, rindu akan pelukan hangat dan suara lembut yang meninabobokan di malam kelam. Suatu pagi yang gerah, Karta berjalan menyusuri gang pasar dengan rokok terselip di telinga. Saat itu, waktu seakan berhenti. Seorang gadis muda, berbaju kebaya putih dan rambut disanggul rapi, tengah membeli bunga melati di lapak Mak Iem. Kulitnya kuning langsat, matanya tajam namun teduh, dan senyumnya seperti datang dari dunia lain. Semua lelaki yang melihatnya hanya bisa terpaku. Begitu pula Karta. Tak pernah sebelumnya Karta merasa gugup. Tapi saat gadis itu memandangnya sekilas, pandangan mereka bertaut dan jantungnya berdetak tak beraturan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya. Namun, hanya beberapa detik, si gadis langsung berjalan pergi, meninggalkan aroma melati dan rasa penasaran yang mencubit dada Karta lebih dalam daripada luka bacok di perutnya. Malam harinya, Karta tak bisa tidur. Ia terus membolak-balik ingatan tentang wajah sang gadis. Ia bertanya pada para pedagang siapa gadis itu. Jawabannya mengejutkan, namanya Sekar, baru pindah dari arah timur. Rumahnya di ujung kampung, dekat hutan larangan. Tak banyak yang berani mendekati rumah itu. Beberapa warga bilang, tiap malam ada cahaya merah yang keluar dari jendela, dan suara perempuan merintih pelan seperti menahan rasa sakit. Karta merasa tertantang. Bukan karena ingin menakut-nakuti Sekar seperti biasa ia lakukan pada warga kampung lain. Tapi karena ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kekaguman. Atau mungkin, cinta. Perasaan itu membuatnya resah, marah pada diri sendiri, karena merasa lemah di hadapan perempuan. Tapi hatinya menolak-menolak. Ia ingin tahu siapa Sekar sebenarnya. Dan entah kenapa, ia merasa Sekar bukan gadis biasa. Di ujung malam yang sunyi, Karta berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi arah rumah Sekar yang tertutup kabut tipis. Angin berhembus pelan, membawa bisikan lirih dari arah hutan, takdirmu akan diuji, Karta. Ia merinding, tapi tak bergeming. Dalam dada yang penuh luka, mulai tumbuh harapan, dan juga ancaman yang belum ia pahami sepenuhnya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kampung Blorong saat Karta memberanikan diri berjalan menuju rumah Sekar. Rumah tua berarsitektur kuno itu berdiri di ujung kampung, dekat hutan larangan yang dikenal angker. Tiang-tiang kayunya berlumut, daun pintu berukir motif bunga teratai, dan di serambinya tergantung sesajen bunga melati yang masih segar. Rumah itu sunyi, namun memiliki aura yang aneh, tenang tapi menekan, seolah siapapun yang mendekat akan dihakimi oleh kekuatan tak terlihat. Karta tak berani masuk begitu saja. Ia hanya berdiri di seberang jalan, pura-pura menyulut rokok sambil melirik ke arah rumah. Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar. Sekar muncul dari balik tirai bambu dengan membawa nampan berisi bunga dan kendi air. Ia mengenakan kain jarik dan selendang merah, rambutnya terurai, dan wajahnya tampak pucat diterpa cahaya pagi.
Karta terpaku. Tapi sebelum sempat menyapa, Sekar menatapnya tajam, bukan seperti perempuan ketakutan, melainkan seperti seseorang yang tahu semua rahasia gelap Karta. Tatapan itu membuat Karta mundur setapak. Ada sesuatu di mata Sekar yang membuat hatinya bergidik. Bukan ketakutan seperti saat berkelahi, tapi rasa seolah sedang dihadapkan pada cermin jiwanya sendiri. Tanpa berkata sepatah pun, Sekar membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Karta dengan dada sesak dan pertanyaan menggantung, siapa sebenarnya gadis ini? Hari-hari berikutnya, Karta jadi sering mengintai rumah Sekar. Ia bahkan tak lagi nongkrong di warung kopi tempat biasa ia menyusun strategi pemalakan. Warga mulai membicarakan perubahan Karta, tapi mereka lebih khawatir pada satu hal lain. Setiap malam menjelang tengah malam, rumah Sekar menyala merah dari dalam. Tak ada api, tapi cahayanya menembus celah-celah papan kayu, dan diiringi bisikan aneh yang hanya bisa didengar oleh orang-orang dengan telinga tajam. Suatu malam, Karta nekat menyelinap ke belakang rumah Sekar. Dari balik celah dinding, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekar duduk bersila dalam lingkaran api merah, di sekelilingnya ada simbol-simbol kuno terukir di tanah. Tubuhnya bergerak mengikuti irama mantra, dan matanya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok tinggi hitam tak berkepala, makhluk gaib yang menjerit mengerikan. Tapi dalam sekejap, Sekar melompat, menancapkan jari telunjuknya ke dada makhluk itu. Sosok itu meledak, lalu hilang menjadi abu. Karta mundur terpental, napasnya tercekat. Ia nyaris menjerit, tapi Sekar tiba-tiba muncul di hadapannya, seperti bayangan yang melesat. "Kau sudah lihat apa yang tak seharusnya kau lihat," ucap Sekar lirih, suaranya bergema seolah berasal dari dua alam. "Jika kau ingin tetap hidup, lupakan malam ini. Dan jangan pernah mencoba masuk ke dalam hidupku." Mata Sekar kembali normal, tapi sorotnya tajam seperti belati. Namun Karta tidak bisa berpaling. Meski tubuhnya gemetar, hatinya justru makin tertarik. Gadis ini bukan manusia biasa. Ia tahu itu, tapi entah kenapa, bukan rasa takut yang tumbuh, melainkan rasa ingin melindungi. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari takdir yang akan menyeretnya ke dalam dunia yang selama ini hanya dianggap dongeng oleh manusia biasa. Sejak malam penampakan makhluk gaib itu, Karta tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Sekar saat matanya menyala merah terus menghantui pikirannya. Ia pernah melihat orang kesurupan, pernah mendengar kisah santet dan jimat dari dukun pasar, tapi semua itu tak pernah nyata baginya. Sampai malam itu, sampai ia melihat sendiri seorang gadis, yang membuat jantungnya berdebar, berubah menjadi pemburu makhluk dari alam lain. Karta merasa seperti ditarik ke jurang tak dikenal, dan anehnya, ia tak ingin lari. Pagi harinya, Karta kembali ke pasar seperti biasa, namun ada yang berbeda. Ia tak lagi menatap warga dengan sorot mata buas. Ia hanya duduk diam di pinggir warung, matanya kosong menatap sawah. Mak Iem, penjual sayur yang dulu sering dipalak olehnya, bahkan memberanikan diri bertanya, "Karta, kau sakit?" Tapi Karta tak menjawab. Yang terlintas di kepalanya hanya satu, kenapa Sekar memiliki kekuatan itu? Dan apa sebenarnya tujuan dia datang ke kampung ini? Malam ketiga setelah peristiwa itu, Karta kembali ke rumah Sekar. Kali ini, ia tak mengendap-endap. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, jujur ingin tahu lebih jauh, walau nyawanya mungkin taruhannya. Pintu terbuka perlahan, dan Sekar berdiri di ambang, wajahnya pucat diterangi cahaya lampu minyak. Lama mereka saling menatap sebelum akhirnya Sekar mempersilakannya masuk. "Jika kau ingin tahu, maka bersiaplah untuk menanggung kutukannya," kata Sekar lirih. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin, dan aroma dupa membaur dengan bau tanah basah. Sekar duduk di depan altar kecil yang dipenuhi bunga, keris, dan kitab tua beraksara Jawa kuno. "Namaku Sekar Ayu Wulandari. Aku keturunan penjaga Rawarontek, ilmu ajian kuno yang membuat tubuhku tak bisa mati, selama jiwaku masih kuat." Karta menelan ludah.
Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi setiap kata Sekar seperti menancap dalam pikirannya. Setiap kali tubuhku dibunuh, ajian ini akan menghidupkanku kembali. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sekar menggulung lengan bajunya. Kulit di lengannya penuh bekas luka yang sudah sembuh, tapi garisnya masih terlihat. Setiap aku hidup kembali, sedikit bagian jiwaku terkuras. Jika aku jatuh cinta pada manusia, ajian ini akan melemah. Jika terlalu dalam, aku bisa benar-benar mati. Karta tercekat. Seketika ia sadar, perasaan yang mulai tumbuh di hatinya adalah ancaman bagi Sekar. Tapi ia juga tahu, apapun yang terjadi, ia sudah tak bisa mundur. "Kenapa kau ke kampung ini?" tanya Karta, suaranya serak. Sekar menatap keluar jendela, ke arah hutan larangan. Ada kekuatan lama yang terbangun. Roh-roh jahat sedang dikumpulkan oleh seseorang yang pernah membunuh keluargaku. Mata Sekar berkaca-kaca, tapi ia menahannya. "Aku harus menghentikannya, sebelum ajian Rawa Rontek jatuh ke tangan yang salah." Karta menggertakkan gigi. Sekarang, semuanya mulai terasa lebih dari sekadar kisah mistis. Ini tentang dendam, tentang keadilan, dan mungkin tentang pengorbanan. Karta mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu. Bukan karena takut, tapi karena rasa ingin melindungi yang terlalu besar. "Kalau begitu, ajari aku bagaimana caranya bertahan di dunia seperti punyamu. Aku ingin berdiri di sisimu." Sekar memalingkan wajah, menahan gejolak hatinya. Ia tahu, semakin dekat dengan Karta, semakin besar resiko kehilangan kekuatannya. Tapi di balik ketegasan itu, ada kelembutan yang mulai retak. Dan saat dua dunia saling bersentuhan, hanya waktu yang bisa menentukan apakah mereka akan saling menyelamatkan atau saling membinasakan. Sejak malam itu, Karta sering datang ke rumah Sekar. Bukan lagi untuk mengintai atau bertanya-tanya, tapi untuk belajar. Sekar mengajarinya dasar-dasar ilmu perlindungan diri, bukan dengan pukulan atau senjata, tapi dengan keheningan, pernapasan, dan pengendalian batin. Bagi Karta, semua itu asing. Tapi ia menuruti setiap instruksi, sebab di balik latihan itu, ada satu hal yang makin tak bisa ia sangkal, ia mulai mencintai Sekar. Dan itu membuat hatinya bimbang, karena cinta yang ia rasakan justru bisa membunuh gadis itu. Sekar bisa merasakannya. Ia melihat bagaimana mata Karta menatapnya lebih lama dari biasanya. Bagaimana tangan Karta terkepal saat ia terjatuh karena latihan. Tapi Sekar bukan perempuan biasa. Ia membawa rahasia, beban, dan darah dari generasi penjaga ilmu gaib. Cinta bukan hal yang bisa ia nikmati dengan tenang, sebab dalam dirinya, cinta adalah racun bagi ajian Rawa Rontek. Dan jika cintanya tumbuh mekar, maka kemampuan hidup kembalinya akan layu. Dan maut akan benar-benar menjemput. Namun, manusia tetaplah manusia. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik kampung padam, Karta datang ke rumah Sekar dalam keadaan basah kuyup. "Aku cuma ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya sambil menggigil. Sekar membuka pintu, tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan perasaan yang sulit dibendung. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk berdua dalam keheningan yang penuh detak jantung. Sekar tahu, ini salah. Tapi untuk sesaat, ia ingin merasakan hangatnya menjadi manusia biasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing dan suara jeritan perempuan. Sekar tersentak. "Itu bukan suara biasa," katanya pelan, lalu bangkit dan mengambil keris kecil dari balik lemari. Karta mengikutinya, tanpa bertanya. Mereka berlari menuju arah jeritan, ke bagian kampung yang berbatasan langsung dengan hutan larangan. Di sana, mereka menemukan seorang ibu tua tergeletak di tanah, tubuhnya membiru, dan matanya membelalak menatap langit. Di sekelilingnya, tanah basah berlumuran darah ayam hitam dan daun-daun yang terbakar gosong. Sekar menunduk, menyentuh tanah dengan telapak tangannya. "Ini pekerjaan dukun hitam.
Mereka sudah mulai bergerak, mencoba membuka jalur antara dunia roh dan manusia, katanya. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sosok hitam bermata api muncul dari balik pepohonan, makhluk gaib yang dikirim untuk meneror. Sekar maju tanpa ragu, tapi saat hendak menancapkan kerisnya, makhluk itu menangkis dan menyerangnya dengan cakar api. Sekar terlempar, dadanya terluka. Darahnya mengucur, dan tubuhnya mulai pudar sejenak, namun hidup kembali. Karta menjerit, "Sekar!" Dan tanpa pikir panjang, ia meraih batu besar dan memukul kepala makhluk itu. Dalam kepanikan, kekuatan batin Sekar menguat kembali, dan ia menuntaskan makhluk itu dengan mantra pamungkas. Tapi tubuhnya limbung. Karta memapahnya. Wajah Sekar pucat, tubuhnya gemetar. "Aku kehilangan sebagian jiwaku tadi," bisiknya. "Jika ini terus berlanjut, dan jika kau semakin dekat denganku, aku takkan sanggup bertahan." Malam itu, Karta menangis diam-diam. Ia tak pernah takut pada kematian, tapi kini ia takut kehilangan Sekar. Cinta ini tumbuh seperti api di tengah hutan kering, semakin dibiarkan, semakin membakar segalanya. Tapi bagaimana mungkin ia menjauh, saat hatinya justru semakin terpaut. Dan di kejauhan hutan, dalam bayangan gelap, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas batu besar, tersenyum dingin. "Akhirnya kau jatuh cinta juga, Sekar. Saatnya aku datang menagih darah yang tertunda." Sejak malam berdarah di tepi hutan itu, Karta tak lagi bisa hidup seperti dulu. Ia tak sanggup lagi duduk di warung, menatap warga dengan sorot tajam, atau mengangkat tangan pada pedagang kecil. Setiap kali ia melihat wajah Sekar yang semakin pucat, setiap kali ia melihat darahnya menetes demi menjaga kampung, Karta merasa hatinya ditusuk rasa bersalah. Ia, yang dulu dianggap ancaman kampung, kini ingin menjadi pelindungnya. Tapi bisakah harimau buas berubah jadi penjaga? Karta memutuskan untuk meninggalkan lingkaran hitam yang dulu membesarkannya. Ia mendatangi Pak De Wiryo, ketua preman tua yang dulu mengajarinya cara memalak. "Aku selesai, Pak De. Aku nggak mau jadi preman lagi." Wiryo tertawa dingin, lalu memukul meja. "Kau pikir bisa keluar begitu saja? Dunia kita bukan mainan, Kart. Sekali masuk, tak ada jalan pulang." Tapi Karta tak bergeming. Untuk pertama kalinya, ia menatap Pak D-nya dengan mata penuh tekad, bukan ketakutan. "Kalau harus kulawan semuanya demi berubah, akan kulawan." Keputusan Karta menyebar cepat. Warga kampung tak percaya. Beberapa mencibir, menganggap itu sandiwara. Tapi ada juga yang mulai melihat perbedaannya. Ia mulai membantu orang tanpa pamrih, mengangkut karung beras, membersihkan jalan, bahkan menolong seorang anak kecil yang jatuh ke selokan. Semua dilakukan diam-diam, bukan untuk pujian, tapi sebagai penebusan. Dalam hati, Karta tahu, satu-satunya cara agar ia layak berdiri di sisi Sekar, adalah menjadi manusia yang benar. Sekar menyaksikan perubahan itu dari kejauhan. Ada luka yang perlahan disembuhkan oleh ketulusan. Tapi juga ada ketakutan. Cinta di antara mereka tumbuh makin nyata, dan itu berarti kematian semakin dekat bagi Sekar. Suatu sore, ia memanggil Karta dan berkata, "Kenapa kau lakukan semua ini? Hidupmu dulu mudah, tanpa beban, sekarang kau penuh luka." Karta menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Karena untuk pertama kalinya, aku ingin hidup bukan untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup, agar kau tetap hidup." Air mata Sekar jatuh. Ia bukan gadis cengeng, tapi ucapan Karta memecah tembok yang selama ini ia bangun dalam batin. Ia tak pernah ingin cinta, tapi cinta datang. Ia tak pernah ingin diselamatkan, tapi seseorang rela hancur untuk menjaganya. Namun sebelum mereka bisa menikmati damai sejenak, kabar buruk datang dari Pak Lurah. 3 warga ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan, mata kosong, tubuh menghitam, dan lidah terjulur seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Sekar segera tahu siapa pelakunya. "Dukun itu sudah mulai bergerak lebih cepat," bisiknya pada Karta. "Namanya Ki Jagat Murka.
Ia dukun tua yang dulu dibuang ke hutan karena membantai keluargaku demi menguasai ajian rawa rontek. Sekarang, dia kembali, dan dia tahu aku di sini. Karta mengepalkan tangan. Ia belum punya kekuatan seperti Sekar. Tapi satu hal yang ia punya, keberanian untuk bertarung, meski tahu tak akan menang. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar aku bisa melawan dia? Sekar menatap Karta dengan sorot mata bercampur harap dan cemas. Jalan yang akan kau tempuh bukan milik manusia biasa. Kau akan dilatih untuk mengendalikan roh penjaga, menahan godaan ilmu hitam, dan mungkin kehilangan nyawa. Tapi Karta mengangguk. Kalau mati bisa membuatmu tetap hidup, aku rela. Dalam malam yang makin gelap, dua sosok itu berdiri di ambang takdir. Dan dari kejauhan, suara tawa Ki Jagat Murka menggema di antara pohon-pohon tua, menandakan bahwa perang antara cinta dan kegelapan akan segera dimulai. Heningnya malam di puncak Bukit Watu Peteng seolah menjadi saksi bisu perubahan hidup Karta. Ditemani Sekar, ia mulai menapaki jalan ilmu batin yang jauh dari kekerasan fisik yang selama ini ia kenal. Di tempat yang dulu digunakan para leluhur Sekar bertapa, Karta duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Angin dingin menusuk tulang, tapi ia diam. Kaki dan punggungnya gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena energi gaib yang mulai menyentuh jiwanya. Hari itu, ia resmi meninggalkan dunia preman, dan memasuki dunia yang lebih sunyi dan mematikan. Sekar berdiri di belakangnya, melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Karta, kau harus membuang amarah. Biarkan batinmu kosong, seperti wadah yang siap diisi. Roh penjaga tak akan datang jika jiwamu masih gelap. Tapi bagaimana mungkin ia menghapus luka masa lalu begitu saja? Bagaimana mungkin ia mengubur dendam yang dulu menjadi satu-satunya bahan bakar hidupnya? Namun, demi Sekar, demi perempuan yang telah membuka pintu cahaya itu, Karta menggertakkan gigi dan mulai menahan semua gejolak dalam diam. Hari demi hari, Karta menjalani laku puasa, semedi, dan lelaku tirakat yang menguras jiwa. Ia tak makan selama 3 hari, hanya minum air sungai yang dialiri energi bumi. Di malam ketiga, roh penjaga pertama datang. Sosok perempuan tua berambut putih, matanya buta tapi sorotnya tajam. Ia muncul dari kabut, menatap Karta dengan sorot menguji. Jika kau masih menyimpan niat balas dendam, mundurlah. Tapi jika kau rela kehilangan segalanya demi cinta, masuklah. Dan Karta pun masuk ke alam meditatif itu, tubuhnya gemetar saat jiwanya dicabik rasa takut. Di dunia lain itu, Karta melihat masa lalunya. Ia melihat dirinya kecil dipukuli ayah tiri. Ia melihat ibunya meninggal dalam kemiskinan. Ia melihat dirinya pertama kali mengayunkan tongkat ke kepala orang tanpa penyesalan. Semua itu muncul silih berganti, menyayat hati. Tapi di akhir penglihatannya, ada satu wajah yang tersenyum lembut padanya, wajah Sekar. Senyumnya menembus semua luka, dan Karta pun menangis, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Air matanya jatuh ke tanah, dan cahaya menyilaukan meledak dari dalam dadanya. Ketika Karta terbangun, tubuhnya lemah, tapi matanya berbeda. Sekar menyambutnya dengan senyum lega. Kau telah melewati gerbang jiwa, kau sekarang pembawa penjaga cahaya, ujarnya pelan. Dalam lengan Karta, muncul guratan samar berupa lambang kuno, tanda bahwa kekuatan gaib kini bersatu dengan tubuh manusianya. Tapi Sekar tahu, kekuatan ini tak menjamin keselamatan. Justru kini, Karta menjadi target utama Ki Jagat Murka, yang selama ini mencari tubuh baru untuk merasuki dan menaklukkan ajian rawa rontek. Sementara itu, di dalam hutan larangan, Ki Jagat Murka duduk bersila di atas batu besar, dikelilingi kerangka manusia dan dupa hitam. Ia tertawa kecil, membuka matanya yang merah membara. Anak preman itu sudah mulai menapaki jalan terang, saatnya aku menciptakan kegelapan yang tak bisa dia padamkan. Ia mengirimkan bayangan hitam berbentuk ular menuju kampung. Ular itu bukan sekadar makhluk gaib biasa, ia adalah roh pengikat yang bisa melumpuhkan roh penjaga dalam tubuh manusia, dan sekarang, Sekar yang menjadi incarannya. Malam itu,
Sekar bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat ibunya, yang sudah lama meninggal, di penjara di dunia roh, menangis dan memanggil namanya. Sekar terbangun sambil menjerit, peluh membasahi tubuhnya. Karta, Ki Jagat Murka sudah membuka gerbang kegelapan, katanya dengan napas terengah. Jika dia sampai menguasai tubuhku, ajian Rawa Rontek akan jatuh ke tangan iblis. Karta memegang tangannya, menggenggam erat. Kalau harus mati bersamamu demi menghentikannya, aku rela. Tapi kita akan melawan. Sampai akhir. Langit malam itu berbeda. Awan hitam bergulung tanpa suara, dan angin yang biasa sejuk kini membawa bau amis darah. Di batas hutan larangan, sebuah cahaya merah menyala, pertanda bahwa gerbang antara dunia roh dan dunia manusia telah dibuka oleh Ki Jagat Murka. Sekar berdiri di depan gerbang itu, tubuhnya gemetar tapi tatapannya kokoh. Di belakangnya, Karta mempersiapkan diri. Keris pusaka Sekar kini ada di tangannya, menyatu dengan kekuatan batin yang ia bangun dengan susah payah. Malam ini, semuanya akan berakhir, atau semuanya akan lenyap. Ki Jagat Murka muncul perlahan dari balik kabut, jubah hitamnya melambai tanpa angin. Matanya menyala merah darah, dan suaranya dingin menusuk tulang. Akhirnya, gadis Rawa Rontek dan kekasih gelapnya datang juga. Cinta kalian, hanyalah kelemahan, ucapnya sambil tertawa kecil. Berikan tubuhmu, Sekar. Biarkan ajian itu kembali ke tangan yang layak. Sekar menatapnya tajam. Ajian Rawa Rontek bukan untuk keabadianmu, tapi untuk melindungi yang tak berdaya. Aku akan melawan, walau harus binasa. Pertarungan pun dimulai. Ki Jagat Murka memanggil roh-roh kegelapan, makhluk-makhluk bayangan yang mengerumuni Sekar dan Karta. Sekar menari dalam pusaran mantra, tubuhnya bersinar terang, setiap kali ia terkena serangan, tubuhnya roboh, namun hidup kembali. Tapi semakin sering ia mati, semakin lemah jiwanya. Karta melindunginya sebisa mungkin, menebas makhluk-makhluk itu dengan keris, namun Ki Jagat Murka terlalu kuat. Ia tak menyerang tubuh, ia menyerang batin. Ia memutar kenangan buruk, menancapkan bisikan ke dalam pikiran mereka. Di tengah pusaran pertarungan itu, Ki Jagat Murka berhasil menusukkan paku gaib ke dada Sekar. Tubuh Sekar roboh, dan kali ini ia tidak bangkit kembali. Karta menjerit, Sekar, tapi tubuh kekasihnya itu diam. Darah mengalir dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, ajian Rawa Rontek gagal menyelamatkannya. Ki Jagat Murka tertawa keras, dia telah mencintaimu terlalu dalam, itulah kehancurannya. Karta memeluk tubuh Sekar yang dingin, air matanya tak terbendung. Tapi di balik luka dan kesedihan, ada amarah yang membara. Kalau cinta adalah kelemahannya, maka cinta juga akan jadi kekuatan terakhirku. Karta berdiri dengan mata merah dan tubuh dipenuhi energi liar. Dalam pelukannya, roh Sekar muncul sebagai cahaya, menyatu ke dalam jiwanya. Cahaya itu berubah menjadi api yang membakar roh-roh kegelapan. Ki Jagat Murka terkejut. Karta, yang manusia biasa, kini menjadi wadah gabungan kekuatan dua dunia, ajian Rawa Rontek dan penjaga jiwa. Aku tidak akan biarkan cinta kami kau nodai, teriak Karta, sebelum melesat menebas tubuh Ki Jagat Murka dengan satu ayunan penuh cahaya. Teriakan Ki Jagat Murka menggema ke langit, tubuhnya terbakar habis oleh cahaya cinta dan pengorbanan. Gerbang roh runtuh, kabut hitam sirna. Tapi tubuh Karta pun roboh, napasnya lemah, kekuatannya terkuras habis. Dalam hembusan terakhirnya, ia tersenyum, menatap wajah Sekar dalam ingatannya. Kalau aku mati, asalkan bersamamu, aku tak menyesal, bisiknya pelan, sebelum matanya tertutup selamanya. Namun, di tengah keheningan, sesuatu terjadi. Tubuh Sekar perlahan bangkit, nafasnya kembali. Ajian Rawa Rontek menyala sekali lagi, seolah diberi napas baru. Tapi kini, ia menangis karena kekuatannya kembali, justru setelah orang yang dicintainya pergi. Karta tak hidup kembali. Ia bukan pemilik ajian itu, tapi cintanya menyelamatkan dunia. Di bawah pohon beringin tua,
Sekar menanam batu nisan bertuliskan, "Disinilah berbaring jiwa yang tak pernah takut." Yang mengajarkanku bahwa cinta bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menyelamatkan.